terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan Maret ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Maret pada jam 7 malam melalui link Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Selamat sore anak-anak semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali ya untuk belajar bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya untuk pertama-tama kita akan berdoa dulu yuk. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Yuk,
Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih jika sore hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau tolong Tuhan supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami dapat bertumbuh subur, berakar di dalam Tuhan, dan dapat berbuah-buah lebat. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami. Sebab itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyiapkan hati kami. Amin. Oke, anak-anak semuanya sudah siap? Semuanya mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, good, semuanya harus bersikap baik untuk mendengar firman Tuhan ya. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berlari-lari, semua duduk yang manis. Oke, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seorang tokoh yang ada di Alkitab. Namanya siapa ya? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Namanya Eutikus, ya. Eutikus. Namanya mudah diingat anak-anak karena sangat mudah. Eutikus. Nah, kalau mau tahu ayatnya ada di mana, kalian bisa baca di Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 sampai 12, ya. Di sini kalian bisa membaca tentang kisah Eutikus. Tapi sore hari ini Tante akan mengulang kembali cerita ini ya tentang Eutikus. Nah, Eutikus ini adalah seorang pemuda yang tinggal di Troas anak-anak. Di kota yang namanya Troas. Nah ini Eutikus ya. Dia tinggal di kota ini. Nah suatu hari Eutikus ini mendengar kabar. Apa yang dia dengar? Dia mendengar bahwa akan datang Bapak Paulus namanya. Bapak Paulus ini akan datang ke kota Troas untuk menyampaikan kabar sukacita. Mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan mau mengadakan pertemuan bagi orang-orang Kristen di kota Troas. Tentunya ini Eutikus ini ingin ikut anak-anak. Ketika dia dengar, dia pikir, aduh aku juga mau bertemu dengan Bapak Paulus. Benar juga, Bapak Paulus datang anak-anak. Sampailah Bapak Paulus di kota Troas. Lihat itu. Dia sambil naik perahu, dia datang. Dia cuma sebentar di sini, karena sebentar lagi dia akan ke tempat lain. Nah, karena itu, karena dia cuma sebentar, maka Bapak Paulus ini ingin bertemu dengan orang-orang Kristen yang ada dan mau menguatkan mereka, mau menceritakan tentang kabar gembira, kabar sukacita, yaitu tentang juru selamat yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang-orang berbondong-bondong datang, anak-anak bisa lihat di situ. Wah, mereka menyambut Bapak Paulus ini. Mereka bilang, ayo Pak, kita akan adakan pertemuan. Kita akan melakukan ibadah. Akhirnya, mereka ini pergi ke suatu tempat anak-anak. Tempat yang rumah yang ada 3 lantai. Jadi lantai pertama, kedua, dan ketiga tempatnya tinggi ya. Mereka ingin supaya mereka ini bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa memuji Tuhan. Mereka akhirnya menyiapkan tempat ini untuk Bapak Paulus bisa menyampaikan firman Tuhan dan memecah-mecahkan roti. Nah, kalian bisa lihat di sini. Wah, tempatnya di lantai 3 ini Bapak Paulus bergembira dengan sukacita bercerita tentang Tuhan Yesus. Dari pagi sampai siang. Ternyata sampai malam anak-anak. Lama sekali. Bapak Paulus ini menceritakan dengan sukacita sehingga tidak terasa sudah malam. Loh, kalau malam mesti nyalain apa? Nyalain lampu. Coba lihat tuh, ada lampunya kan? Jadi di ruangan itu mulai dinyalakan pelita-pelita supaya terang. Mereka bisa mendengar firman Tuhan dengan baik.
Mereka bergembira, lihat wajahnya semuanya sukacita. Ada Eutikus nggak di situ? Ada. Dia kan ingin hadir di sini. Eutikus juga ada anak-anak di sini. Ketika sudah mulai menjelang malam, Eutikus ini mulai gelisah. Mulai gelisah. Dia merasa, aduh, kok panas ya? Aduh, aku mau cari tempat yang enak, untuk duduk yang enak. Nah, Eutikus cari tempat yang berada di sini, anak-anak. Di mana ini? Iya, betul. Di jendela. Kenapa dia pilih tempat ini? Karena tempat ini bagi Eutikus ini tempat yang enak. Anginnya semilir-semilir, sepoi-sepoi. Enak sekali. Dia mendengarkan sambil, wah enak ini bersandar di jendela. Terus, tiba-tiba dia mulai menguap. Menguap satu, kemudian menguap lagi. Terus setelah menguap, mulai matanya berat anak-anak karena dia mulai ngantuk. Coba lihat tuh matanya. Aduh, sudah mulai. Dia sudah tidak lagi konsentrasi, tidak lagi fokus ketika Bapak Paulus menyampaikan firman Tuhan. Dia sudah mulai, ngantuk sekali. Ngantuk, matanya berat, menguap berkali-kali. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Dia betul-betul tidur, anak-anak. Dia betul-betul tidur. Nah ini, matanya betul-betul tertutup sekarang. Dia tertidur dengan nyenyaknya. Mungkin, goyang gini tegak lagi. Goyang gini tegak lagi. Tapi lama-lama, karena anginnya sepoi-sepoi, enak sekali. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, tiba-tiba karena dia tidur, jatuh anak-anak. Dari lantai berapa tadi? Betul sekali, dari lantai 3 anak-anak. Jatuhlah. Jatuh ini Eutikus ini. Ketepuk. Jatuh sampai ke bawah, ke lantai. Dan apa yang terjadi? Eutikus ini meninggal anak-anak. Dia mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Orang-orang yang saat itu mendengar mungkin kaget semua. Apa ini? Mereka lihat, wah, ada orang muda yang jatuh. Mereka segera lari turun ke bawah dan dilihatnya Eutikus ini sudah mati anak-anak. Mereka ini terkejut sekali. Mereka ini melihat, waduh, karena tempatnya tinggi jatuhnya sehingga Eutikus ini saat itu sudah dilihat, wah, tidak bernyawa. Pada waktu orang-orang ini sedang kebingungan, Bapak Paulus ini turun. Dia turun, kemudian dia lihat, dia dengar orang-orang bilang, Pak, ini sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal, karena dia jatuh. Mungkin gitu ya orang-orang teriak begitu. Dan tante yakin, pada waktu itu, Bapak Paulus ini berdoa kepada Tuhan. Makanya dia merebahkan dirinya, dia dekat, lihat, di peluknya Eutikus ini. Dan pada saat itu, Bapak Paulus berkata apa? Jangan ribut, jangan rame-rame, dia ini masih hidup, katanya gitu. Orang-orang lain lihat, gak mungkin, tadi dia ini mati kok kita lihat. Wah, beberapa orang yang mungkin tadi yang pertama kali melihat, sudah tahu kalau Eutikus ini mati. Tapi Bapak Paulus bilang dia hidup. Ini karena apa, Nana? Karena mujizat Tuhan. Dan karena doa dari Bapak Paulus. Beneran mati atau beneran hidup ini? Kita lihat ya. Ternyata benar. Eutikus ini hidup. Wah, semua orang bersuka cita. Semua orang yang berada di situ senang ya. Wah, mujizat luar biasa. Eutikus tidak mati, dia hidup. Termasuk Eutikusnya, anak-anak lihat wajahnya gembira, dia bersuka cita. Dan pada waktu itu, orang-orang yang berada di situ, mereka kembali lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita.
Bahkan sampai selesai Eutikus pulang ke rumahnya diantar orang-orang ini dalam keadaan yang sehat. Tidak mati anak-anak, dalam keadaan hidup bersukacita. Luar biasa ya. Luar biasa bahwa Tuhan ini menolong melakukan mujizat pada Eutikus. Dan ini ada lagunya loh anak-anak. Sebelum Tante akan lanjutkan, kita akan mendengar lagunya ya. Ada lagu tentang Eutikus ini. Mungkin bisa mengingatkan anak-anak tentang kisah ini. Kita dengar dulu lagunya yuk. Eutikus duduk di pinggir jendela, sedang dengar firman Tuhan. Ia mengantuk dan terjatuh, lalu ia mati. Paulus datang dan mendoakannya. Eutikus hidup lagi. Eutikus bersyukur pada Tuhan dan tak mengantuk lagi. Kita harus siapkan hati pikiran pada saat dengar firman Tuhan. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Adik-adik, kita harus taat dan setia pada saat mendengar firman Tuhan. Tidak boleh ngantuk ya, apalagi ngobrol. Kita harus semangat menjadi pelaku firman. Eutikus duduk di pinggir jendela, sedang dengar firman Tuhan. Ia mengantuk dan terjatuh, lalu ia mati. Paulus datang dan mendoakannya. Eutikus hidup lagi. Eutikus bersyukur pada Tuhan dan tak mengantuk lagi. Kita harus siapkan hati pikiran pada saat dengar firman Tuhan. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Kita harus siapkan hati pikiran pada saat dengar firman Tuhan. Jangan ngantuk apalagi tertidur, supaya berakar di dalamnya. Supaya berakar di dalamnya. Supaya berakar di dalamnya. Oke anak-anak. Tadi lagunya tadi mungkin membantu anak-anak untuk mengingat cerita ini. Ya, ketika ini kalian bisa lihat Bapak Paulus kembali bersukacita, orang-orang juga bersukacita bahwa mujizat Tuhan terjadi di kota itu. Di kota apa tadi namanya? Troas ya. Nah, untuk ayatnya kita belajar sore hari ini, selain kisah dari Eutikus, satu ayat kita belajar di dalam Amsal Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-13. Kita baca ya bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, ikut baca yuk. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, ayat ini menceritakan tentang seseorang yang meremehkan firman Tuhan dan seseorang yang taat kepada perintah atau firman Tuhan. Bedanya apa? Nah, bedanya apa? Yuk kita belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar dulu bagaimana dengan orang yang meremehkan firman Tuhan. Ya, Tante beri contoh di sini. Meremehkan firman Tuhan itu apa? Nah, ini contohnya nih. Kayak Eutikus tadi. Apa tadi? Iya, betul. Ngantuk. Pada waktu mendengar firman Tuhan, ngantuknya luar biasa. Bisa jadi anak ini ngantuk karena apa? Karena bosan. Karena capek. Karena dia terlalu banyak bermain.
Sehingga pada waktu sekolah minggu, waktu dengar firman Tuhan, ngantuk, matanya berat, nguap-nguap terus. Bahkan bisa sampai apa? Tertidur. Nah tuh, tertidur. Bisa jadi anak ini semalaman tidurnya malam sekali. Sehingga pada waktu sekolah minggu, di hari minggu atau hari lainnya ya, dia ngantuk pada waktu disampaikan firman Tuhan. Lihat itu, tidur pada waktu disampaikan firman Tuhan. Atau karena terlalu capek atau karena terlalu malam tidurnya. Tapi yang pasti adalah dia tidak fokus, tidak konsentrasi mendengar firman Tuhan. Nah ini meremehkan firman Tuhan contohnya anak-anak. Apalagi ya. Nah, kalau sekolah minggu sudah nggak ngantuk tapi ngobrol. Bicara-bicara sama temennya, sama sebelahnya. Kamu, tadi mainan apa di HP? Kamu tadi mainan apa? Oh, aku main ini game seru katanya. Ngobrol. Padahal gurunya menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gurunya sudah panggil namanya. Hei, misalnya siapa? Hai Noni, ayo dengar firman Tuhan. Ayo dengar ya firman Tuhan. Adik, ayo. Firman Tuhannya didengarkan. Cuma sebentar aja, terus ngobrol lagi. Iya loh, aku ini tadi poinnya bisa naik. Bisa naik sampai naik level. Wah, cerita-cerita terus anak-anak. Dipanggil lagi sama gurunya, diam sebentar. Ngoceh lagi, bercerita lagi. Ini juga tanda meremehkan firman Tuhan. Jadi, kalau mendengar firman Tuhan, anak-anak mulutnya harus ditutup. Yang dibuka itu telinganya. Bukan mulutnya yang dibuka, telinganya ditutup. Nah, kebalik ya. Jadi, mulutnya harus ditutup. Anak-anak harus buka telinganya. Matanya juga harus dibuka supaya tidak ngantuk ya. Ada lagi nih. Nah, pada waktu firman Tuhan disampaikan atau waktu puji-pujian, bermain-main sendiri. Bermain-main dengan temannya. Atau mungkin mainan sendiri. Bawa mobil-mobilan. Ngeng, ngeng. Wah, mainan sendiri. Atau bermain sama temannya. Atau sama sebelahnya, sama adiknya mungkin. Ini tanda meremehkan firman Tuhan anak-anak. Ya, jadi kalau sudah melakukan kegiatan lain, ini artinya meremehkan firman Tuhan. Kenapa? Ketika firman Tuhan disampaikan, anak-anak harus benar-benar mendengarkan. Jangan melakukan kegiatan lain, ya. Apalagi berlari-lari, apalagi lompat-lompat, apalagi teriak-teriak. Apalagi seperti ini. Wah, main sama temennya, berpukul-pukulan. Wah, jadi ribut kelasnya. Ini artinya apa? Meremehkan firman Tuhan, ya. Nah, bisa juga seperti ini. Kelihatannya tidak ngobrol, kelihatannya tidak bicara, tidak bermain, tetapi nunduk terus. Ngapain anak-anak ini? Iya, main HP. Main HP terus. Atau WhatsApp, atau main HP, main terus lihat YouTube. Ada, bagus ini YouTube-nya. Dia lihat. Tantenya menyampaikan firman Tuhan, gurunya menyampaikan firman Tuhan, tidak dengar. Yang dia lihat, yang dia dengar adalah HP-nya, game-nya mungkin ya. Oke, ini artinya apa? Ini juga sama, meremehkan firman Tuhan. Terus apa lagi? Nah, anak-anak ini sedang apa nih? Anak ini? Iya, melamun. Dia nggak ngobrol, tidak bermain, tidak main HP. Kelihatannya diem aja. Tapi pikirannya ini jalan-jalan. Jalan-jalan yang dia pikirkan adalah, wah, habis ini aku berenang, habis ini aku mau jalan-jalan, habis ini aku mau makan ini. Yang dipikirkan lain anak-anak. Padahal firman Tuhan disampaikan di depan. Tapi pikirannya berjalan-jalan kemana-mana. Pikirannya, coba lihat ini, sedang melakukan sesuatu kegiatan, kelihatannya diem aja. Tapi pikirannya jalan-jalan. Ini gurunya nggak tahu. Gurunya nggak tahu melakukan apa. Tapi
Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat apa yang ada di pikiran kita. Tuhan melihat anak-anak. Meskipun gurunya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat. Ini juga termasuk meremehkan firman Tuhan. Tadi dalam kisah Eutikus diceritakan, Eutikusnya apa anak-anak waktu ngantuk? Gubrak. Jatuh ya. Nah, kalau tadi meremehkan firman Tuhan dikatakan, awas bisa jatuh dalam dosa. Apa aja itu? Dosa bohong, dosa berani pada orang tua, marah-marah, malas, suka iseng atau ganggu orang lain, suka memukul orang lain, mencuri, maki-maki. Nah, anak-anak, padahal firman Tuhan sudah berkali-kali disampaikan, tapi tidak ada yang pernah masuk ke telinganya dan tidak ada yang ada dalam hatinya. Semuanya lewat begitu saja. Kenapa? Karena meremehkan firman Tuhan. Awas ya, bisa tidur rohaninya dan bisa jatuh dalam dosa. Padahal guru sekolah minggu sudah menyampaikan berkali-kali, tapi tidak ada yang diingat. Baca firman Tuhan tidak dilakukan. Berdoa juga tidak dilakukan. Hati-hati anak-anak, ini bisa jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, nih, finishnya kemana? Iya, betul sekali. Mati secara rohani, jatuh dalam dosa, finishnya ke situ, ke neraka. Neraka kekal. Coba lihat itu, orang yang jatuh ke neraka. Ini kekal selama-lamanya. Sebab itu anak-anak, Tante harap semuanya nggak ada di sini yang mati secara rohani, yang tidur secara rohani. Ya, semuanya harus bersemangat, harus berapi-api di dalam Tuhan. Nah, kalau tadi tentang orang yang meremehkan firman Tuhan. Sekarang yang satunya, apa tadi? Iya, yang satunya adalah orang yang taat akan perintah. Artinya apa? Artinya anak-anak coba lihat ini. Ke sekolah minggu harus dengan sukacita. Tidak terpaksa. Ada tulisannya. Di situ. Sunday school is fun. Suka ke sekolah minggu. Jadi kalau ke sekolah minggu, wajahnya yang dipasang bukan wajah yang cemberut. Enggak. Tapi harus sukacita. Wajah yang sukacita, bergembira. Bukan wajah yang merenggut. Enak-enak tidur disuruh sekolah minggu. Enak-enak main game, sekarang suruh dengar firman Tuhan. Nah, tuh wajah yang begitu. Enggak ya. Tapi harus dengan sukacita. Seperti kalian lihat di sini. Sukacita dalam sekolah minggu. Juga memuji Tuhan dengan sukacita. Siapa di sini kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh? Iya, good. Anak-anak harus belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bermain sendiri, tidak ada yang lari-lari, ya. Memuji Tuhan dengan sukacita. Lihat, tidak ada yang diam. Semua mulutnya dibuka, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, kalian bisa lihat di situ. Memuji Tuhan dengan bersukacita. Tante, saya nggak bisa lagunya, Tante. Lagunya sulit. Nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Anak-anak belajar lagunya pelan-pelan. Nanti kalau sudah pintar, anak-anak menyanyi dengan suara yang keras, ya. Ini memuji Tuhan dengan sukacita. Terus apa lagi? Fokus. Tuh dilihat ya, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Telinganya ini dipasang sungguh-sungguh, konsentrasi. Tidak ada yang bermain seperti tadi. Tidak ada yang main HP. Tidak ada yang ngobrol. Tidak ada yang berkelahi. Tidak ada yang melamun. Semuanya fokus mendengar firman Tuhan. Fokus telinganya, hatinya siap mendengar firman Tuhan ya. Jadi, kalau waktu firman Tuhan disampaikan, itu anak-anak, Tuhan sendiri yang berkata-kata. Tuhan sendiri yang menyampaikan. Dan anak-anak harus mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh seenaknya meremehkan firman Tuhan ya. Kemudian lihat lagi. Nah,
mengikuti seluruh aktivitas sekolah minggu dengan sukacita. Coba lihat. Misalnya gurunya tanya, siapa yang mau bersaksi? Anak-anak yang mau bersaksi, ya saya. Coba, ini anak ketika gurunya menyampaikan, siapa yang mau menyanyi buat Tuhan? Saya. Wah, bergembira sekali anak-anak, penuh dengan sukacita. Tidak ada yang diam saja ketika ditanya sama guru sekolah minggunya, hari ini siapa yang di sini yang bersukacita? Semuanya angkat tangan, ada anak yang tidak berangkat tangan. Nah, itu namanya tidak ikut aktivitas. Ikut aktif anak-anak ketika memuji Tuhan, ketika bersaksi, ketika anak-anak misalnya melakukan kegiatan yang disuruh oleh gurunya sekolah minggu, ikuti dengan sukacita. Ada seorang anak ya, bilang, wah, aku kalau disuruh menyanyi memuji Tuhan, malu. Oh, gak boleh malu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak malu mengakui anak-anak sebagai anaknya. Jadi anak-anak pun harus bangga punya Tuhan yang hebat. Kita ini harus bangga punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan malu untuk menyanyi. Jangan malu untuk bersaksi. Oke? Ya. Demikian juga pada waktu mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, setelahnya harus apa ini? Ya, taat dan setia. Taat dan setia melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Yang Tuhan mau buat kita semua adalah taat dan setia. Kalau tadi dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan apa? Bagi orang yang taat melakukan perintah atau firman Tuhan akan mendapatkan apa? Mendapatkan ini anak-anak. Akan mendapatkan balasannya, yaitu apa ini? Hal yang luar biasa. Finishnya apa? Kalau tadi yang meremehkan firman Tuhan, finishnya adalah neraka. Yang ini finishnya adalah surga. Betul sekali. Surga finishnya. Wah, siapa di sini yang memilih surga untuk finishnya? Tante juga dong memilih surga sebagai finishnya ya. Tante harap semuanya di sini anak-anak belajar sore hari ini untuk menghormati Tuhan, untuk tidak meremehkan firman Tuhan, untuk selalu bersukacita memuji Tuhan, bersaksi ya. Ayat hafalannya dalam Amsal 13 ayat ke-13 yang tadi, yaitu siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tante percaya, anak-anak pada sore hari ini, ketika kalian mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan berbicara pada anak-anak. Kalau anak-anak sungguh-sungguh mendengarkannya, maka Tuhan akan memberikan firman itu tinggal dalam hati kita dan menjadikan kita ini berakar kuat dalam Tuhan, berbuah-buah dan menjadi berkat buat orang lain, ya. Bukan kita sendiri yang kuat, tapi orang lain pun akan mendapatkan berkat dari anak-anak semuanya. Oke, anak-anak semuanya, kita akan tutup dalam doa ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini dapat menguatkan anak-anak semuanya, ya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau taat dan setia, ya. Oke, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa bersama. Yuk. Bapa kami ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sore hari ini. Jika kami kembali lagi belajar satu hal, bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa, yang melakukan banyak mujizat. Demikian juga ketika kami sore hari ini belajar tentang Eutikus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama, yang dapat melakukan mujizat yang luar biasa itu. Tetapi Tuhan, pada sore hari ini sekali lagi kami belajar satu hal yang indah, bahwa kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu, yang menghormati firman Tuhan, yang tidak meremehkan firman Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu kami bertumbuh, dalam firman-Mu iman kami semakin kuat. Dan Tuhan, suatu saat kelak
kami bisa bertemu dengan Tuhan di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk kedua orang tua kami. Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan kedua tangan mereka. Demikian juga Tuhan memberkati sekolah kami di dalam pendidikan kami. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, memberikan kepandaian sehingga dapat mengerti segala pelajaran yang kami terima. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Oke anak-anak semuanya, kita akan berjumpa lagi Kamis depan dalam acara Bible Study for Kids. Bye-bye. Tuhan memberkati.